Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalil. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 gelombang 3 di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan UKIN pembelajaran di SMK Negeri 1 Bendahara. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem based learning. Selamat menyaksikan. Duduk siap gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak, untuk mendapat keberkahan kita pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk berdoa akan dipimpin oleh Danton. Danton, silakan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Bapak absensi dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini, Nak? 2 orang Pak. Aiji dengan Barel. Apa keterangannya? Sakit Pak. Yang lain hadir ya. Pada materi hari ini kita berkaitan tentang hukum Archimedes. Pernahkah kalian mencelupkan sesuatu benda ke dalam sebuah wadah yang berisi air? Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan zat cairnya? Atau dia akan keluar ya? Mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa, Nak? Karena ada gaya berat benda, sehingga volume zat cair tadi akan tumpah. Kemudian mengapa jarum jahit itu tenggelam ketika kita celupkan ke dalam air, sedangkan kapal laut yang begitu besar tidak tenggelam? Karena kapal laut besar, jarum jahit kecil. Karena ada gaya beratnya. Mana yang lebih berat? Kapal. Sehingga kapal itu bisa ngapung gitu ya. Oke. Untuk mengetahui tentang pemahaman tadi, silakan mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan seksama, dengan tertib dan teratur. Oke, Nak? Ya Pak. Oke, masih ingatkah kalian tentang materi sebelumnya? Masih. Tentang apa itu? Nah, mari kita mengulang sedikit tentang tekanan kemarin, karena menyatakan bahwa P sama dengan F per A. Berarti ada pengaruh luas penampang terhadap tekanan. Jadi jika luas penampangnya besar, tekanannya kecil. Kalau sebaliknya, luas penampangnya kecil, maka tekanan di dalam benda besar. Artinya berbanding terbalik. Untuk mengetahui pemahaman awal kalian tentang materi hukum Archimedes, marilah kita melaksanakan pretest. Di monitor sudah Bapak tampilkan QR code yang bisa kalian scan menggunakan Google Lens atau aplikasi lainnya untuk masuk ke link pretest tersebut. Oke, durasi pretest kita laksanakan selama 6 menit. Oke, silakan di scan kodenya.
Bagi yang sudah bisa masuk ke akses linknya, silakan mengisikan identitas dan pilih jenis tesnya pretest. Dan jawab pertanyaan yang tertera dengan benar. Waktu kalian mengerjakan selama 6 menit. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui diskusi kelompok dan praktikum serta didik mampu menganalisis penerapan buku-buku prestasi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian ini merupakan langkah-langkah pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, orientasi masalah. Yang kedua, organisasi belajar. Yang ketiga, membimbing pendidikan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Dan yang terakhir, yaitu kelima, analisis dan evaluasi. Ada 3 teknik penilaian pada pembelajaran pagi hari ini, yaitu penilaian pengetahuan, tes tertulis, kemudian penilaian sikap melalui observasi, dan keterampilan untuk kerja dan presentasi. Oke, Bapak akan menampilkan ilustrasi gambar. Coba diperhatikan dengan baik. Jadi, ajukan hipotesis kalian ya. Ini ada 2 buah gambar. Yang satu neraca bekas yang kita timbang, atau 2 benda yang menggunakan neraca bekas kita timbang juga. Kemudian gambar yang kedua, seorang yang memasukkan sebuah benda tadi ke dalam zat cair. Nah, pertanyaannya, batu mana yang lebih terasa berat jika diangkat? Yang mana kira-kira? Yang di udara atau dalam air? Rasa berat dalam air. Tadi ada jawabnya di udara. Oke, ada yang dalam air, ada yang udara. Kalau di dalam air, apa alasannya? Mengapa demikian? Karena tekanan air. Kalau yang jawabnya di udara yang lebih berat, kenapa alasannya? Karena gravitasi. Oke, simpan hipotesisnya. Nanti melalui rangkaian pembelajaran akan kita dapat hasil dari hipotesis atau pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, langkah pembelajaran berikutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Untuk anak Bapak silakan bentuk kelompoknya sesuai yang sudah kita bagi, yaitu secara heterogen. Silakan anak-anak. Oke, masing-masing sudah berada pada kelompoknya. Ini ada link pembelajaran yang sudah Bapak tampilkan. Silakan kalian mengakses link pembelajaran tersebut. Ini ada bahan ajar, ada video. Silakan.
Oke, sudah bisa dibuat semua ya. Silakan amati video yang Bapak tampilkan. Jika suatu benda dimasukkan ke dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti ada massa benda yang hilang. Berat benda berkurang saat dimasukkan ke dalam air disebabkan oleh adanya gaya akum atau F yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan alat berat benda. Secara matematis dapat dituliskan FA sama dengan W dikulik dengan WPA, sehingga WPA sama dengan WP dikurangi FA, dengan FA adalah gaya akum dengan satuan Newton dan WPA adalah berat benda di air dengan satuan Newton dan WP adalah berat benda di udara dengan satuan Newton. Teori itu dipelajari oleh Archimedes yang hasilnya kemudian dinyatakan sebagai buku Archimedes sebagai berikut. Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Archimedes dapat menjadi lebih tinggi bila dikumpul dalam air daripada di udara, karena di dalam air benda mendapat gaya ke atas. Ketika di udara, benda memiliki berat energi yang sesungguhnya. Untuk membuktikan hipotesis yang tadi, silakan anak-anak mengambil alat praktikum yang sudah Bapak sediakan di depan. Masing-masing kelompok ambil satu set. Silakan. Dan tiang statifnya ini. Ini masanya coba lihat. Beratus gram berarti ya. Nah ini ada di nanometer atau derajat 12. Ini tertulis 1,5 ya. Ini 1,5 Newton. Kalau pada batas maksimal 1,5 Newton. Kalau kita gantung. Benar kan? Berapa rujukannya? 1,0. Berarti berat bendanya tadi kita konversi. Kemudian, silakan celupkan massa ke dalam zat cair. Perhatikan berapa jumlah zat cair yang coba.
Oke, praktikumnya sudah selesai. Kita lanjutkan ke presentasi. Jadi setiap kelompok nantinya akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Oke, kita mintakan ke kelompok 1 untuk melakukan presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terdiri dari 6 orang, yaitu Kesha, Muda, Jessica, Amin, dan Kanaya. Selanjutnya akan dibacakan presentasinya oleh Amel. Pada ilustrasi pertama, jika beban tersebut diukur masanya di udara dan dalam air, manakah yang lebih berat masanya? Mengapa demikian? Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Masa balok lebih berat di udara dibandingkan masa balok di dalam air. Karena jika benda diselurupkan ke dalam air akan mendapatkan gaya ke atas. Pada ilustrasi kedua, faktor apa yang menyebabkan air dalam bejana dapat tumpah keluar ketika dicelupkan balok kayu? Apakah volume air yang tumpah sebanding dengan volume balok kayu yang dicelupkan? Massa balok menyebabkan air tumpah. Volume air yang tumpah merupakan volume balok yang dicelupkan. Jenis beban 50 gram sama dengan 0,05 kg. Sebelum dicelup 0,50 N. Sesudah dicelup 0,45 N. Volume fluida yang tumpah 10. Volume benda 20 cm. 100 gram sama dengan 0,1 kg. Sebelum dicelup N, sesudah dicelup 0,9 N. Volume fluida yang tumpah 20 detik, volume benda 20 cm. Itu hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nana, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya terhadap hasil presentasi dari kelompok 1, kami persilakan. Ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada. Mungkin untuk kelompok berikutnya ya, tapi sudah jelas ya. Oke, kita beri apresiasi untuk kelompok 1 yang sudah berani tampil dan memaparkan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok berikutnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Di sini saya akan perkenalkan rekan saya terlebih dahulu. Saya Putri Humaira. Saya Aini Rizkia. Saya Nela Widya. Saya Syarif Fadila. Saya Siti Akila. Saya Rizal Fani. Saya Muhammad Farul.
Di sini saya akan membacakan jawaban pada ilustrasi pertama. Pertanyaannya, jika beban tersebut diukur masanya di udara dan dalam air, manakah yang lebih berat masanya? Maka demikian, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Karena udara sehingga tekanan gravitasi terhadap partikel air yang membuat massa benda di dalam air jauh lebih kecil daripada di luar atau udara. Dan pada ilustrasi kedua, jadi pertanyaannya, faktor apa yang menyebabkan air dalam dana dapat tumpah keluar ketika dicelupkan balok kayu? Apakah volume air yang tumpah dibanding dengan volume balok kayu yang dicelupkan? Karena adanya volume zat dari kayu sebanding. Di sini saya akan membacakan hasil pengamatan untuk lidah airnya. Jenis beban yaitu 0,0 kg sebelum dicelup 0,50 Newton, sesudah dicelup 0,45 Newton, dan volume benda yang tumpah yaitu 10 cm persegi. Volume bedanya 10 cm persegi. Dan untuk benda yang kedua, jenis bebannya yaitu 0,1 kg dan sebelum dicelup yaitu 1 Newton, sesudah dicelup 0,9 Newton. Volume benda yang tumpah yaitu 20 cm persegi. Volume bendanya yaitu 20 cm persegi. Sekian presentasi kami. Adakah yang ingin menanyakan? Oke, kelompok lain ada ingin menanyakan hasil dari paparan kelompok kedua? Silakan, mungkin ada. Kelompok satu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasmida dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Berapa volume fluida yang tumpah pada massa 100 kg? Ya, artinya volume fluida tumpah, kan ada massanya ada 2 ya. Nah, berarti untuk massa yang 100 kg dari kurang jelas ya. Coba silakan dijawab. Ulang. Dah. Izinkan saya menjawab. Volume benda yang tumpah pada beban yang kedua yaitu 20 cm persegi. Jadi 20 cm pangkat 3 ya. Ini sama dengan 20 ml. Berarti volume fluida yang tumpah sama dengan volume benda tadi ya, dari hasil pengamatan kita dan sesuai dengan yang sudah kalian isi di tabel, artinya volume fluida yang tumpah sama dengan volume benda. Nah, itulah merupakan hukum Archimedes. Nah, nanti kita buat kesimpulannya. Oke, silakan begitu. Sekian, inilah presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melakukan serangkaian kegiatan sampai pada tadi presentasi tiap-tiap kelompok. Jadi tiap-tiap kelompok tadi dalam presentasikan sudah bagus, pemaparannya sudah jelas. Mungkin tadi jika ada data-data yang sedikit kesalahan dalam menulis, nanti bisa kita perbaiki. Untuk kelompok 1 tadi komunikasinya sudah bagus, datanya sudah bagus. Kelompok 2 dalam pembukaannya, dalam menyampaikan jawaban tadi ya, sudah bagus juga. Kelompok 3 data-datanya dari seperti sudah bagus. Kelompok 4 mungkin tadi ada kendala waktu melakukan praktikumnya. Nah, untuk itu nanti kedepannya bisa kita perbaiki lagi. Kemudian dari hasil kegiatan kita tadi, maka bisa kita kesimpulan bahwa massa atau gaya berat benda di udara lebih berat daripada di dalam air. Itu kenapa? Karena air itu memberikan gaya ke atas. Jadi ketika benda kita celupkan, maka akan ada pengaruh gaya ke atas yang dilakukan oleh benda terhadap benda tersebut. Sehingga tadi airnya juga tumpah ya. Nah, ketika kita celup tadi sebuah benda, airnya tumpah kan.
Jadi air yang tumpah itulah merupakan sebanding dengan apa? Banding dengan ini nggak apa-apa, suaranya dibesarkan sebanding dengan massa atau volume benda yang tertelur. Tadi sudah kita buktikan juga. Oke, untuk mengukur tingkat pengetahuan kalian terhadap materi tadi, kita akan melakukan post test atau penilaian akhir. Bapak akan tampilkan link pembelajarannya. Silakan. Oke, silakan akses kembali link prosesnya. Silakan akses kembali prosesnya. Untuk proses ini soalnya sama seperti pretest tadi. Untuk proses ini Bapak kasih waktu kalian mengerjakan selama 12 sampai 15 menit. Silakan di scan videonya, kemudian akses. Jangan lupa pilih jenis penilaiannya itu penilaian post test. Begitu juga dengan identitas, jangan lupa pilih jawaban yang kalian anggap benar. Setelah kalian yakin dengan jawaban tersebut, boleh mengirimkan jawabannya. Silakan scan. Oke, sampai kita pada akhir pembelajaran. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam hukum Pascal. Ya, nanti dibaca-baca sendiri di rumah terkait tentang materi berikutnya. Oke, untuk agar supaya materi atau pembelajaran kita pada siang hari ini mendapat kesusahan, di awal tadi kita sudah lewat doa, itu juga kita nanti akan ditutup juga dengan doa. Kita akan kepada nanti untuk memimpin. Untuk mengambil kegiatan pagi hari ini berdoa. Doa selesai. Hidup yang gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk gerak.